Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan materi tentang intellectual capital dalam kinerja individual, kinerja keuangan, dan kinerja pasar. Oke, lanjut saja ke materi pertama. Definisi intellectual capital. Apa sih intellectual capital tersebut? Intellectual capital merupakan suatu aset yang dimiliki oleh perusahaan berkaitan dengan pengetahuan dan teknologi informasi yang memberikan competitive advantage bagi perusahaan untuk mencapai tujuan dan memberikan nilai tambahan bagi stakeholder. Dan yang pertama yaitu bagi kinerja individu. Apa sih kinerja individu? Kinerja individu adalah tingkat pencapaian atau hasil kerja seseorang dari sasaran yang harus dicapai atau tugas yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Adapun cara peningkatan kinerja karyawan yang efektif yaitu penuhi hak karyawan sesuai regulasi, lakukan penilaian kinerja secara rutin, berikan reward kepada karyawan unggulan, beri peringatan khusus untuk karyawan bermasalah, motivasi dan beri masukan yang membangun, dan buka jenjang karir selebar-lebarnya. Dan selanjutnya yang kedua yaitu kinerja keuangan perusahaan. Apa sih itu kinerja keuangan perusahaan? Kinerja keuangan perusahaan merupakan suatu yang dapat mengukur pencapaian sebuah perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Baiklah, adapun beberapa pengaruh. Yang pertama yaitu pengaruh positif struktural kapital terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dapat diindikasikan bahwa sampel perusahaan sudah mampu meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan struktural kapital yang dimilikinya untuk mencapai kinerja keuangan yang lebih baik. Selanjutnya pengaruhnya yaitu pengaruh intellectual capital atau VAC terhadap kinerja keuangan di moderasi budaya organisasi. Selanjutnya yang terakhir yaitu kinerja pasar. Apa sih itu kinerja pasar? Kinerja pasar dapat diartikan sebagai sejauh mana perusahaan meningkatkan nilai saham perusahaan yang telah diperdagangkan dalam pasar modal. Oke, lanjutannya yaitu A. Kinerja pasar merupakan indikator kritis tentang bagaimana sebaiknya aktivitas pemasaran dari petani atau pedagang yang dikonsentrasikan untuk kesejahteraan umum. Yang ke B, hubungan antara struktur, perilaku dan kinerja pasar Muslim dan Nurasa. Menyatakan bahwa struktur pasar yang terjadi akan mempengaruhi perilaku pasar, sementara pihak pasar akan berdampak terhadap kinerja perusahaan. Mungkin itu saja materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.